Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rafita Nuri dengan NIM 1905632010 angkatan 2019. Di sini saya akan membuat konten digital dengan tema desain proposal penelitian. Oke, untuk tidak memperlama lagi, saya akan lanjut dengan yang pertama, yaitu penelitian itu sendiri atau riset. Oke, riset atau penelitian itu berasal dari kata re dan search yang artinya mencari kembali. Penelitian sendiri adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi dapat disingkat, penelitian adalah suatu sistematis untuk mengungkap suatu fenomena alam atau sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi rangkaian penelitian itu ya pasti pertama itu adanya permasalahan di masyarakat. Misalnya, kenapa masih terjadi banjir dalam suatu daerah gitu kan. Misalnya suatu daerah di Bintan ada yang banjir atau di Tanjung Uban. Habis itu yang kedua, prioritas penanganan masalah. Apakah masalah itu dapat diprioritaskan atau masalahnya itu masalah masih pribadi atau dan permasalahan daerah gitu. Baru yang ketiga, muncullah penelitian mengapa. Jadi mengapa masalah itu bisa terjadi, kenapa tidak terselesaikan sudah bertahun-tahun gitu. Nah, setelah adanya penelitian, dilanjut lagi dengan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan. Jadi dipahami masalah itu bagaimana, kenapa terjadi gitu. Lalu setelah sudah dipahami, sudah ditelaah, sudah dicari tahu, sudah dilakukan riset lapangan, barulah rekomendasi penyelesaian masalah. Nah, di sini itu beberapa rekomendasi dari masyarakat atau dari peneliti yang telah diteliti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Misalnya tadi kan kita ambil contoh banjir. Nah, bagaimana, apakah dibuat parit besar, apakah masyarakat harus membuang sampahnya lebih teratur ke tempat sampah tuh, jangan ke laut lagi. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian dasar, yaitu menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru. Lalu yang kedua ada penelitian terapan, yaitu untuk mengetahui prioritas masalah dan merancang serta mengevaluasi kebijakan dan program. Lalu yang ketiga ada penelitian penjelajahan, yaitu memperoleh pemahaman lebih baik mengenai suatu permasalahan agar dapat merumuskan pertanyaan penelitian hipotesis secara lebih tajam lagi. Lalu adanya penelitian terstruktur, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan. Lalu yang sering kita dengar adanya penelitian kualitatif, yaitu penelitian secara menyeluruh dan menggunakan variabel. Lalu ada penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses penelitian yang formal, objektif, dan sistematis dengan menggunakan data numerik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proposal penelitian itu sendiri. Nah, proposal penelitian ialah rencana kerja yang terdiri dari semua unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca atau reviewer untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Nah, tujuan dari proposal penelitian yaitu sebuah perangkat perencanaan atau planning tool yang memperlihatkan bahwa seseorang memiliki kegiatan penelitian. Lalu yang kedua, berfungsi untuk meyakinkan masyarakat seperti peneliti lain, lembaga penyandang dana, lembaga pendidikan, dan pembimbing bahwa penelitian yang diusulkan layak didukung. Lalu yang keempat, memperlihatkan kepakaran dan kompetensi peneliti dalam suatu bidang studi tertentu. Lalu yang keempat merupakan
merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana sih kita memulainya, dari mana sih? Tentu saja kita memulainya dari ide, sumber ide. Misalnya kayak tadi kita menemukan banjir gitu kan, penanganan banjir yang belum selesai gitu di suatu daerah. Nah, dari situ sumber ide ini bisa timbul dari pengalaman, misalnya mungkin warga setempat mengalami banjir terus gitu. Dari pengalaman dia akhirnya dia tercetus sumber ide mengangkat suatu penelitian fenomena sosial menjadi suatu penelitian, atau dari hanya pengamatan gitu. Hanya ada yang dari browsing internet, cari-cari scroll di internet aja, ada yang dari laporan hasil penelitian orang lain, atau hasil dari seminar dan diskusi bersama orang lain, kelompok atau individu. Habis itu ada dari pernyataan pemegang otoritas tuh. Banyak deh sumber ide itu berasalnya, banyak, cuman biasanya yang lebih sering itu dari pengalaman dan penelitian. Nah, kalau kita sudah jumpa nih sumber idenya atau temanya atau topik yang ingin diangkat jadi suatu penelitian, tentu saja kita memiliki beberapa poin-poin pertimbangan yang menetapkan itu menjadi suatu ide atau sumber penelitian kita. Tentu saja yang kita pikirkan, apakah penelitian yang akan kita teliti ini bermanfaat. Tuh, harus dipikirkan apakah bermanfaat atau tidak. Lalu apakah kita mempunyai kemampuan untuk menguaknya, maksudnya menyelesaikan atau mencari informasi. Baru apakah topik ini masih menarik. Nah, itu jelas nggak mungkin kita bahas tentang banjir aja, sedangkan emang di tempat itu selalu memang banjir karena permukaannya di bawah dari laut, dari air gitu. Nggak mungkin kita topiknya itu aja, jelas kita harus yang menarik, baru bisa menjadi referensi untuk orang lain. Dan kita juga dapat nggak referensinya gitu. Kalau misalnya kita cari-cari referensinya di internet kita nggak dapat, kan kita kesusahan untuk mencari data ya, mencari informasi, mencari sumber-sumber gitu. Baru apakah ini bisa menjadi memberikan inovasi bagi masyarakat yang membaca, atau nanti anak semester selanjutnya yang membaca, apakah dapat kita memberikan informasi gitu. Dan terakhir tentu saja harus spesifik, harus jelas. Kita mengangkat tema apa itu harus jelas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kerangka proposal penelitian. Yang pertama, identitas penelitian. Nah, jelas dong, kita harus memperjelas tuh covernya. Biasanya identitas kita kayak nama kampus, logo kampus, NIM, fakultas, prodi gitu. Baru ringkasan, biasanya itu di abstrak deh, di abstrak ringkasan. Jadi isinya ringkasan ya, dikit aja menguak semuanya yang ada di proposal itu, tapi secara ringkas, nggak diperjelas panjang-panjang juga enggak. Nah, lalu yang ketiga itu adanya latar belakang. Nah, latar belakang itu menjelaskan suatu penelitian yang akan kita angkat. Baru dia biasanya itu secara merinci, sedikit merinci dan tajam gitu. Makin ke paragraf bawah makin memperjelas apa sih yang kita ingin ambil gitu. Setelah itu yang keempat adanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini biasanya berisi tentang ini penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terdahulu gitu yang kita ambil gitu untuk kita jadiin contoh, atau kita itu mengambil informasi sedikit-sedikit dari situ gitu. Lalu dilanjut dengan adanya metode. Nah, di sini tuh kita jelaskan metode apa yang kita ambil gitu dalam penelitian ini, kuantitatif, kualitatif gitu. Dijelaskan secara rinci gitu. Lalu selanjutnya
luaran dan target capaian. Nah, di sini tuh baru ini tuh udah termasuk bab 4 biasanya. Udah kayak udah memperjelas kegiatan kita bagaimana, target yang tercapainya bagaimana gitu. Setelah itu adanya rencana anggaran biaya. Nah, ini tuh terjadwal nih dari awal kita melakukan penelitian sampai akhir kita selesai meneliti suatu penelitian, tuh ada catatannya, blok-bloknya biasanya. Lalu yang terakhir, masih ada jadwal. Nah, di jadwal ini kita mencatat jadwal hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua gitu. Dan yang terakhir tentu saja daftar pustaka, buku-buku yang telah kita jadi acuan, link-link web yang telah kita jadikan acuan gitu. Setelah saya membacakan beberapa kerangka proposal, mungkin saya akan memperjelas lagi secara detail. Yang pertama dari judul proposal. Judul proposal sendiri itu kita harus memilih judul proposal yang baik. Nah, menurut Lipton tahun 1998, dia menulis bahwa the 5 characteristic of a desirable title. Nah, suatu judul yang baik itu tentu saja menguat suatu informasi. Jadi dia membuat informatif, informasi yang jelas tentang penelitian yang akan kita ambil. Lalu yang kedua akurat, yaitu akurat masalahnya yang kita ambil, akurat informasinya juga baru clear. Yang ketiga, dan yang keempat concise tuh. Yang kelima, yang terakhir ini attention commanding. Dilanjut dengan judul proposal sendiri. Judul proposal itu ada dua jenis, yaitu yang pertama indikatif dan informatif. Nah, indikatif di sini itu maksudnya memberi informasi bagaimana sih dari judul ini kita bisa mempelajari gitu bagaimana suatu fenomena penelitian sosial, fenomena penelitian alam gitu. Dan yang kedua tentu saja informatif, yaitu memberikan, dari judul sudah memberikan gambaran atau informasi tentang penelitian yang akan kita teliti. Jadi si pembaca gitu bisa membaca dan bisa mendapatkan informasi dari membaca judulnya gitu. Lalu selanjutnya adanya ringkasan penelitian atau yang sering dibilang abstrak. Nah, ringkasan penelitian itu lebih ke menjelaskan tentang bagaimana sih masalah yang akan kita ambil, sekilas masalah. Dia ringkasan penelitian itu juga tidak lebih dari 500 kata yang berisi tentang suatu latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian. Luaran yang ditargetkan dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci. Jadi singkat aja, abstrak, untuk menjelaskan seluruhnya tapi secara singkat. Lalu kita lanjut di latar belakang. Latar belakang penelitian itu biasanya tidak lebih dari 500 kata, yaitu berisi tentang latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti. Habis itu tujuan dari apa yang kita ambil jadi penelitian ini, tujuannya apa, baru urgensi penelitiannya. Nah, pada latar belakang ini pula kita perlu menjelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema permasalahan penelitian yang kita ambil. Jadi di latar belakang ini kita jelasin dari pengertiannya dulu. Misalnya kita ngambil penelitian tentang retribusi parkir. Nah, kita jelasin retribusi apa, parkir yang baik gimana, terus kita jelasin menurut undang-undang tentang retribusi parkir sendiri gitu. Jadi dia menjelaskan sesuai dengan urutan tapi merucut, menajam, dan pada akhirnya memperjelas dan mempertegas apa yang kita ambil. Selanjutnya, tujuan penelitian ini merupakan sebuah pernyataan umum tentang apa yang hendak kita capai. Nah, di sini itu biasanya apa sih yang hendak kita capai dari penelitian ini. Misalnya untuk mengetahui bagaimana retribusi parkir menurut undang-undang ini gitu. Untuk mengetahui bagaimana terlaksananya gitu. Bagaimana, pokoknya apa yang kita ingin ketahui, apa yang ingin kita capai. Nah, di sini di tujuan penelitian ini.
Lalu kita lanjut lagi, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini biasanya tidak lebih dari 100 kata ya. Biasanya menggunakan state of the art dan peta jalan atau yang disebut roadmap dalam bidang yang ingin diteliti. Nah, maksudnya itu isinya itu kayak daftar pustaka atau biasa kita sering dengar ya, referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan atau yang paten yang terkini gitu, kayak artikel juga bisa gitu. Tapi biasanya lebih baik kita ngambil dari jurnal ilmiah orang lain atau dari buku. Roadmap yang saya jelaskan tadi ini bisa dilihat di gambar atas nih yang sebelah saya nih, kayak gitu tuh. Itu metode penelitian, metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana ini sebaiknya dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu diusulkan tuh. Jadi kita menjelaskan bagaimana metode penelitian yang kita ambil. Metode penelitian sendiri yaitu menjelaskan bagaimana jawaban atas pertanyaan peneliti yang akan diperoleh. Nah, hal itu menyangkut biasanya alat dan bahan yang digunakan, cara atau prosedur penelitian yang digunakan, cara pengumpulan data, teknik analisis data, termasuk uji statistik. Lalu yang berikutnya, luaran dan target pencapaian, yaitu pengusul wajib menyatakan luaran apa yang akan dicapai. Misalnya apa sih yang akan kita capai, apa kita ingin mencapai untuk mengetahui informasi distribusi parkir. Nah, kita letak di bagian ini, luaran dan target pencapaian. Lalu luaran wajib dan tambahan disesuaikan dengan skema penelitian sesuai dengan skema penelitian yang telah saya jelaskan sebelumnya. Luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan menyebutkan nama penerbit yang dituju. Untuk luaran berupa buku, nah kalau kita dapat informasi dari link, dari buku, dari jurnal ilmiah lainnya, kita harus mencantumkan link tersebut gitu, jangan dilupakan. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Nah, dari kita meneliti ya biasanya pasti kita menggunakan biaya, ada yang menggunakan biaya gitu, entah dari transportasinya atau dari pangan, kebutuhan kita dalam penelitian ini. Misalnya kita ngerekam pakai HP, berapa HP-nya gitu. Biasanya anggarannya itu merupakan rencana keuangan yang akan disajikan dalam bentuk anggaran belanja. Anggaran merupakan penjabaran proses penelitian secara nyata dan terstruktur penelitian. Anggaran hendaknya menggambarkan sarana apa yang diperlukan dan berapa biaya yang diminta dalam suatu penelitian, dalam satu penelitian ini gitu. Anggaran hendaknya dibuat selengkap mungkin, cukup rinci dan harus jelas, biasanya dalam bentuk tabel tuh. Nih yang terakhir, sebelum daftar pustaka kita akan menjelaskan jadwal penelitian. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah saya ini ya, dia harus rinci tuh. Tahun pertama, tahun kedua, itu bulannya tuh bulan 1, bulan 2, atau mungkin mau pakai hari atau minggu juga bisa diganti, tapi harus jelas. Nah, yang terakhir tentu saja daftar pustaka. Di sini itu memuat beberapa link atau buku-buku yang menjadi referensi kita selama membuat penelitian ini. Nah, sangat disarankan gunakan perangkat lunak seperti EndNote, Zotero atau Mendeley. Yang sering kita gunakan pasti Mendeley ya. Saya saranin juga Mendeley karena saya pahamnya Mendeley doang. Jadi ketika kita menggunakan beberapa perangkat lunak yang saya sebutkan yang tadi, EndNote, Zotero dan Mendeley ini, biar dia itu lebih rapi dan terprosedur gitu. Misalnya kayak nama jurnal, bukunya, tahun buatnya gitu. Jadi lebih rapi kalau udah menggunakan Mendeley. Sekian mungkin dari saya, itu hasil informasi atau sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah juga
Mohon dimaafkan, mungkin bisa komen di bawah jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga dengan ilmu yang saya berikan ini sedikit banyaknya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.